Punya pisang anggur iseng-iseng olah seperti ini malah jadi rebutan. Jadi ini cara bikinnya gampang banget. Langkah pertama kita siapin dulu 3 buah pisang, tapi karena pisangnya kecilan jadi saya tambahin menjadi 4 buah pisang. Tapi kalau pisangnya besar-besar kita cukup menggunakan 3 buah pisang aja. Dan kemudian ini kan kita kupas dan haluskan. Untuk menghaluskannya kita cukup menggunakan garpu aja. Kalau sudah halus langsung saja kita masukin ke dalam panci. Ini dimasukin semua. Lanjut kita tambahkan 600 ml santan atau bisa diganti dengan susu cair. Kemudian jangan lupa kita tambahin sejumput garam dan juga gula pasir. Nah, untuk gula pasirnya di sini saya menggunakan 100 gram aja. Kemudian kita tambahkan juga 1 saset agar-agar. Untuk agar-agarnya di sini saya menggunakan yang murah meriah aja, yang ekonomis. Kemudian ini lanjut kita aduk sampai tercampur dengan rata. Nah, untuk ngaduknya bisa ditekan-tekan sedikit aja ya, supaya pisang yang menggumpal itu bisa terpisahkan. Nah, kalau dirasa sudah tercampur rata, lanjut kita pindahkan ke atas kompor dan ini akan kita masak sampai mendidih. Ini sampai terus diaduk ya, supaya tetap tercampur dengan rata. Kemudian kalau misalkan sudah mendidih seperti ini, kita diamkan dulu kurang lebih 2-3 menitan supaya pisangnya itu benar-benar matang. Nah, kalau sudah matikan aja api kompornya. Selagi masih panas, adonan ini akan kita bagi menjadi 2. Jadi untuk yang satu bagian ini saya akan kasih warna kuning. Ini nggak perlu banyak-banyak, sedikit aja. Kemudian satu bagian ini saya kasih pewarna coklat. Nah, ini masing-masing kita aduk rata. Nah, untuk yang warna coklatnya supaya rasanya lebih coklat dan aromanya lebih mantap, jadi di sini saya akan tambahin drink beng beng. Lanjut ini akan kita tuang ke dalam loyang. Nah, untuk masukinnya ini kita seling-seling aja. Yang pertama kita masukin yang warna coklat dulu, kemudian yang kuning. Kembali lagi habis kuning coklat, pokoknya selang-seling sampai habis. Nah, sekali tuang itu saya tuangnya sebanyak 2 sendok sayur ya, atau enggak 2 sendok makan besar. Kemudian kalau udah selesai, ini tinggal kita tunggu sampai set atau enggak sampai membeku. Nah, kalau sudah set seperti ini lanjut tinggal dipotong aja untuk ukurannya sesuai selera masing-masing. Nah, hujan-hujan gini pengennya nyemil aja. Nah, kebetulan di rumah ada pisang, jadi saya manfaatin pisang untuk bikinan camilan anak-anak. Nah, jadi langkah pertama kita siapin dulu teflonnya, kemudian kita olesi menggunakan margarin. Ini dioles rata aja. Kalau sudah, lanjut kita taburi dengan gula pasir. Untuk gula pasirnya kurang lebih 3 sendok aja ya. Ini ditaburi sampai rata. Kemudian iris pisang kecil-kecil seperti ini. Untuk banyak pisangnya kira-kira 3-4 buah aja sampai rata semua. Oke, setelah rata sekarang kita bikin adonan tepungnya. Jadi langkah pertama kita masukin dulu telurnya, kemudian tambahkan sejumput garam, baking powder dan juga vanili bubuk. Kemudian jangan lupa juga tambahkan gula pasir. Kemudian ini akan kita aduk sampai gula pasirnya itu benar-benar larut, tidak ada gula pasir yang masih tersisa, kira-kira seperti ini. Nah, sekarang baru kita tuang susu dan juga tepungnya. Jadi untuk susu dan tepungnya kita tuang sedikit demi sedikit aja ya, silih berganti, jangan berbarengan, karena ini mempengaruhi supaya nanti adonannya itu nggak bantat. Nah, untuk sebentar aja, nggak usah keras-keras ya, nggak usah pakai tenaga, diaduk sekedar aja. Kemudian lanjut kita tuang susunya lagi dan juga tepungnya lagi. Nah, lanjut kita aduk kembali. Nah, ini lakukan hal yang sama sampai tepung dan juga susunya habis. Kalau sudah rata kita tambahkan cuka. Untuk cukanya bisa diganti menggunakan jeruk nipis dan juga tambahkan minyak goreng. Kemudian aduk sampai tercampur dengan rata. Setelah rata ini tinggal dituang aja ke atas pisang yang sudah kita siapkan tadi. Ini dituang semuanya. Nah, ini bisa diratakan sedikit. Kalau misalkan sudah rata langsung saja pindahkan ke atas kompor. Nah, ini akan kita masak kurang lebih 25 menit menggunakan api yang sangat kecil. Jangan lupa teflonnya ditutup ya supaya matangnya lebih rata. Nah, setelah 25 menit ini sebenarnya kita bisa masak dua sisi ya. Di bagian atasnya ini kita balik dan kita akan masak lagi kurang lebih 15-20 menitan.
Nah, karena saya suka kue yang masih ada basa-basanya gitu, jadi satu sisinya ini nggak saya masak lagi. Tapi kalau misalkan teman-teman bisa masak dua sisi ya. Kemudian kalau sudah ini siap dipotong, nah hasilnya cantik banget. Di bagian atas pisangnya ini karamelnya itu kelihatan menarik banget dan pasti rasanya juga sangat enak. Nanti teman-teman silahkan coba di rumah ya. Nah, cake-nya ini juga lembut banget dan juga nggak bantet. Ini teman-teman bisa lihat sendiri, ini pori-porinya udah kelihatan ya. Nah, dari segi rasa udah pasti enak banget. Nanti teman-teman silahkan coba di rumah ya. Nyimpen pisang di kulkas malah kelupaan, akhirnya di kematangan seperti ini kalau dibuang sayang banget ya. Mending kita pilihin aja, barangkali ada yang masih bagus. Nah, di sini setelah saya pilih-pilih ternyata yang bagus cuman kalau di total cuman 2 biji aja ya. Kalau misalkan kita timbang jadinya cuman 100 gram dari aja. Dari 2 buah pisang ini akan kita olah menjadi ide jualan yang menarik banget. Nah, jadi langkah pertama kita halusin dulu pisangnya ini. Untuk menghaluskannya sampai benar-benar halus ya. Di sini saya menghaluskannya menggunakan garpu aja. Nah, setelah halus ini kita abaikan dulu. Kemudian sekarang siapkan 1 butir telur ayam dan tambahkan juga 4,5 sendok makan gula pasir. Supaya telurnya nggak amis, kita bisa tambahkan sedikit vanili bubuk atau enggak vanili cair. Dan ini akan kita aduk sampai gula pasirnya larut. Setelah larut, lanjut tambahkan 6,5 sendok makan tepung terigu, setengah sendok teh soda kue dan juga sejumput garam. Ini masukinnya sambil diayak ya, barangkali ya masih ada tepung yang bergerindil. Nah, satu hal yang perlu kita perhatikan, pastikan ini soda kuenya aktif ya, karena banyak hal dan banyak kasus bikin cake ini sering gagal karena soda kuenya sudah nggak aktif. Jadi satu tips lagi untuk menyimpan soda kue, pastikan benar-benar rapat ya. Oke, ini aduk sampai tercampur dengan rata. Setelah rata baru masukkan pisang yang sudah kita hancurkan tadi, dan ini diaduk rata kembali. Kemudian tambahkan minyak goreng kurang lebih 20 ml. Aduk rata kembali. Nah, sekarang kita siapkan cetakan kecil seperti ini. Untuk cetakannya bebas ya. Sebelumnya olesin dulu cetakan menggunakan minyak goreng supaya nanti adonannya tidak lengket. Kemudian masukkan adonan sedikit aja. Kemudian tambahkan isian di dalamnya. Kalau untuk isiannya di sini saya menggunakan coklat kiloan. Kalau mau diganti dengan yang lain bisa banget. Oke, lanjut kita tutup lagi dengan adonan pisangnya, tapi ngisinya jangan sampai penuh ya, kira-kira 3/4 bagian aja karena nanti kue ini bakal mengembang maksimal. Lanjut, kalau airnya sudah mendidih, masukkan adonan. Ini adonan ini akan kita kukus kurang lebih 20 menit aja menggunakan api sedang. Nah, setelah 20 menit hasilnya cantik banget. Ternyata mekarnya melebihi wadahnya sampai meluber kayak gini. Ini ngembangnya maksimal banget. Lanjut, ini bisa pindahkan ke dalam wadah. Akan seperti ini, sangat menarik banget, apalagi coklatnya kelihatan ini udah menggugah selera banget. Nah, ini cocok dijadikan camilan ataupun ide jualan juga bisa ya. Green tea. Oh ya, tujuan pengisian gula ini selain membuat rasa lebih enak, dia juga sebagai perenyah ala bagian sisi kanan dan sisi kirinya juga. Seperti ini. Kemudian kita gulung seperti biasa. Nah, setelah digulung, bagian sisi dan kiri sisi kanannya kita tekan seperti ini.
Oke, selesai. Tujuannya supaya coklatnya tidak keluar. Nah, sekarang untuk penggorengannya ini seperti biasa aja pada menggoreng pada umumnya. Yang perlu kita perhatikan di sini yaitu penggunaan minyaknya ya. Nanti teman-teman silahkan coba aja di rumah kalau nggak percaya. Kecoklatan, ini artinya pisang aromanya sudah siap untuk diangkat. Ini ya, ini cantik banget, mirip banget sama yang dijual abang-abang dan pastinya kriuknya itu awet banget. Kalau yang ini rasa original, walaupun original dia tetap enak, tetap menarik juga. Tuh, kedengeran kan? Kriuknya itu kriuk banget.